musik terkini. Simak terus musik box Satu hanya di RCTV Aslinya. Pemirsa, apa kabar? Semoga selalu sehat, berbahagia. Kembali lagi di Ngobrol Bareng Kelurahan Ngobral. Persembahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan Kabupaten Bantul. Senang sekali hari ini saya Wijel Ramadhani bisa berjumpa dengan pemirsa. Karena tema kita tuh sangat menarik. Membedah aturan main Pilur Serentak 2026. Kalau kita tahu pemilihan lurah serentak di tahun 2026 sebentar lagi akan berlangsung. Sudah dimulai persiapannya. Tentu saja ini menjadi momentum penting untuk kemudian proses demokrasi terjadi di area lokal di Kabupaten Bantul. Tapi pertanyaannya, bagaimana kemudian dengan aturan main dari Pilur yang akan berlangsung di akhir tahun 2026 nanti? Nah, pas banget. Saya sudah janjian bersama dengan narasumber-narasumber istimewa. Jadi buat kamu, langsung ikutin saya yuk. Oh, aku jemput dulu. Udah saya tunggu-tunggu loh Bu, udah saya pesenin menu istimewa dari Kampung Mataraman. Pokoknya dijamin seger banget deh. Siap. Gimana kabarnya Bu hari ini Bu? Ya alhamdulillah. Baik, sehat. Ini kayaknya kalau saya lihat ini sudah bersama dengan saya Ibu Afif Umahatun SH, beliau Kepala Dinas PMK Kabupaten Bantul. Kayaknya jadwalnya di 2026 ini padat banget ya Bu Afif ya. Iya benar Mbak Wijel, ini jadi memang apalagi momen bulan April ini momennya kan sawalan semua gitu. Iya. Terus juga di akhir tahun 2026 kan kita ada agenda yang spesial ya Bu, boleh disampaikan mungkin Bu agendanya apa tuh akhir 2026? Iya, jadi akhir 2026 nanti Bantul itu kan punya gawe yang besar gitu ya. Kita ada pemilihan lurah di 30 kalurahan sekabupaten Bantul. Dan itu menyebar di 15 kapanewon, yang tidak ada pemilihan itu hanya 2 kapanewon saja. Jadi ini cukup sebarannya cukup luas ya di 15 kapanewon sebantul itu. Berarti ini tandanya kayaknya Bu Afif tiap hari pulangnya malam terus ini kan udah mulai persiapan nih Bu. Sekarang udah sampai apa tahapnya? Iya. Ini tahapnya kita baru penyusunan peraturan bupati sebagai petunjuk pelaksanaannya. Ya, jadi memang Bantul itu sudah menetapkan peraturan daerah yang mengatur mengenai pemilihan lurah ini, mulai dari proses pemilihannya, pengangkatan dan pemberhentian itu ada satu peraturan daerah yang mengatur di sana. Nah, ini kita fokus mempersiapkan segala sesuatu berkaitan dengan petunjuk teknis pelaksanaan pemilihan lurah itu. Oke, nah itu apakah kemudian menjadi latar belakang utama tentang perubahan regulasi untuk Pilur atau ada yang lainnya? Iya, pasti. Jadi karena memang peraturan daerah kita sudah disesuaikan dengan Undang-Undang Desa yang terbaru kan. Undang-Undang Desa itu ada perubahan. Jadi dari Undang-Undang 6 2014 kemudian terakhir itu ada Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 yang itu kemudian kita tindak lanjuti dengan peraturan daerah Kabupaten Bantul nomor 8 tahun 2025. Jadi perdanya masih baru banget gitu Mbak Wijel. Kita sambil ngobrol sambil jalan-jalan yuk Bu. Siap. Ini kan menarik banget ya. Mungkin juga di dalam regulasinya ada banyak hal yang bisa kita kupas juga gitu. Tapi pertanyaan saya Bu Afif, kenapa kemudian batas maksimal 5 calon lurah itu dihapus? Apakah kemudian ini memang masukan sebelumnya atau ada tujuan tertentu Bu? Iya, jadi ini kita bukan Bantul yang mengubah ya, tapi ini memang dari pusatnya seperti itu. Di Undang-Undang 3 ketentuan mengenai batas minimal batas maksimal calon itu dihapus, yang sebelumnya hanya 5
kalau lebih dari 5 dulu kan harus seleksi dulu Iya. begitu kan. Nah, sekarang itu tidak jadi pure. Calonnya mau 10, ketika itu kemudian semuanya lolos administratif, memenuhi syarat untuk bisa dipilih, nah itu dipilih semua gitu, seperti itu. Wah, Dan itu bedanya lagi yang sekarang itu kalau yang sebelumnya itu ketentuan minimal calon kan 2. ya. Yang sekarang 1 calon boleh. Oh, 1 calon Ya, boleh. ini yang beda. Jadi memang secara substantif Oke. ada beberapa perbedaan dengan regulasi lama sehingga memang peraturan daerah kita menyesuaikan dengan ketentuan yang terbaru seperti itu. Berarti kalau misalnya muncul calon lurah tunggal, itu kan berarti lawannya dalam artian kota kosong atau gimana, Bu? Iya, ya seperti itu. Oh, gitu. Ya. Jadi kalau misalnya Bu, yang menang kota kosong gitu, misalnya terus kemudian yang terjadi apa? Iya, pemilihan lurah itu kan kemudian dianggap ketika tidak terpilih calon kemudian nanti akan ditetapkan oleh bupati, sebetulnya ditetapkan dulu oleh panitia bahwa pemilihan gagal sehingga kemudian bupati sesuai dengan regulasi terbaru. Nah, ini baru saja terbit juga peraturan terbarunya, peraturan pemerintah pelaksanaan undang-undang desa ini. Apa tuh, Bu? Iya, jadi baru saja kemarin, jadi masih sangat baru. Itu ada ketentuan yang mengatur ketika terjadi kondisi seperti itu, kemudian bupati menetapkan penjabat lurah dari PNS. Nah, pemilihannya ditunda, nanti mengikuti periode pemilihan berikutnya, seperti itu. Jadi memang pemilihan langsungnya kemudian ditunda, sementara ada penjabat yang bertugas. Betul, begitu ya. iya. Ini saya membayangkan ya, Bu, kalau kan karena memang keputusannya dari pusat sudah seperti itu, misalnya ada 10 bibit unggul calon lurah, itu akan jadi hal yang menarik ya untuk masyarakat karena ada banyak pilihan, tawaran, visi misi yang sangat menarik. Iya. Ibu melihatnya gimana, Bu Afif? Iya, sebetulnya dari aspek partisipasi masyarakat, berarti ketertarikan masyarakat terhadap jabatan lurah itu semakin bagus ya. Artinya masyarakat melihat bahwa lurah itu sebagai jabatan politis yang dengan jabatan itu mungkin bisa kemudian yang bersangkutan memberikan banyak kontribusi untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Seperti itu. Kalau saya melihatnya lebih ke seperti itu sih. Apalagi kalau calonnya muda-muda. Nah, ini kan berarti ketertarikan anak muda terhadap desa, terhadap kelurahan ini semakin besar untuk bisa ikut membangun seperti itu, Mbak Wijil. Cah enom mau Jawa bangun desa, Nah, gitu ya, Bu ya. begitu. Nah, ini menarik banget, Bu. Saya juga kebetulan udah janjian sama KPU dan juga DPRD. Gimana kalau kita ngobrol bareng Siap. supaya tema kita soal aturan main pilur ini tuh jadi menarik juga nih. Boleh, monggo silakan, Bu. Ya, baik. Amikom, a private entrepreneurial model university by UNESCO. Ranking 29 dunia. I was very impressed when I visited Amicom University because I think it's the first university after Stanford. Prodi Prospektif di era ekonomi kreatif. Gold Rame Award dan Grand Prize Sikap. Battle of Surabaya. Universitas Amikom Yogyakarta. Kreatif Ekonomi Pop. Salam kabar Jogja. Halo selamat pagi saudara. Apa kabar untuk Anda di kesempatan pagi hari ini? Hadir kembali kabar Jogja. Menyajikan variasi berita yang berkualitas, berbalut dengan inspirasi dan informasi yang dirangkum secara update dan terpercaya. Beragam informasi telah disiapkan tim redaksi kami dari Yogyakarta, Solo, dan juga sekitarnya. Bersama saya Novi Putra yang bertugas, 30 menit ke depan akan kita berikan Untuk berita menemani menarik untuk aktivitas Anda. pagi Anda, Kabar Jogja, setiap hari pukul 6:30 pagi, hanya di RBT. Hai Casheners, Staycation kini hadir kembali untuk menemani aktivitas Casheners di rumah. Pastinya dengan suasana dan konsep yang baru. Ayo Pram, buruan! Oke, bentar, Cak. Staycation kali ini juga akan menghadirkan sosok-sosok yang inspiratif dan juga edukatif. Staycation kali ini nggak hanya ngobrol dan bincang-bincang seru aja, tapi kita bakal seru-seruan bareng bintang tamu. Pastinya dengan konsep yang baru dan juga lebih seru loh. Manusia dari lahir sampai meninggal itu mengikuti Belajar aksara Jawa juga ada. Bunga anggrek ini katanya nanti mati. Itu mitos atau fakta, Mas? Bareng aku Caca. Dan aku Pram, nantikan Staycation setiap hari Selasa jam 9.30 hanya di RBTV. Staycation, Talking Education for Action.
selalu menyaksikan Startup Clinic RBTV untuk mengetahui informasi mengenai startup terbaru di setiap minggunya. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan Startup Clinic RBTV pukul 9 hingga 9.30 pagi, tentunya di RBTV asli Jogja. Startup, make it happen! Pemirsa, masih bersama dengan saya Wijel Ramadhani di Ngobrol Bareng Kalurahan. Ngobrol persembahan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul. Kalau tadi saya sudah berbincang dengan Ibu Afif. Kali ini tamu saya sudah lengkap, sudah hadir semua, jadi siap untuk membahas tema kita, yakni membedah aturan main Pilur Serentak 2026. Dan sudah hadir bersama dengan kita semua Bapak Joko Santoso, SHI MHI, Ketua KPU Kabupaten Bantul. Ketua KPU Kabupaten Bantul. Betul. Gimana kabarnya Pak Joko? Alhamdulillah baik. Mbak Wijel juga sehat? Alhamdulillah sehat. Seharian ini aktivitasnya padat gitu, seru banget, ngobrol-ngobrol juga sama Bu Afif tadi, seru ya Bu ya? Iya. Mbak Afif sehat-sehat selalu? Alhamdulillah. Sehat dan bahagia Pak Joko. Juga gitu. Saya juga boleh menyapa, sudah hadir juga Bapak Suradal, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bantul. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat, Mbak Wijel, Bu Afif, Pak Joko, pemirsa semua di Bantul sehat selalu. Ya, luar biasa sekali. Tentu saja di kesempatan ini sangat spesial karena temanya membedah aturan main Pilur Serentak 2026. Ini izin Bu Afif, mungkin juga boleh dijelaskan kepada para pemirsa yang hadir untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul itu kemudian di Pilur 2026 seperti apa perannya? Ya, jadi di Pilur itu kan ada kepanitiaan, ada panitia pemilihan tingkat kabupaten, kemudian ada panitia pemilihan di tingkat kapanewon dan tingkat kalurahan, seperti itu. Nah, peran Dinas PMK itu sebagai sekretarisnya di panitia pemilihan tingkat kabupaten. Jadi memang untuk penasehat, penanggung jawab dan sebagainya itu kan Forkompinda begitu ya. Nanti ketuanya Pak Sekda, ada Pak Asisten. Nah, Dinas PMK ini yang kemudian secara teknis menyiapkan segala mulai dari aturan mainnya, kemudian mempersiapkan berkaitan dengan proses-proses yang harus dilakukan baik oleh panitia pemilihan di tingkat kapanewon maupun kabupaten, itu semuanya nanti melalui Dinas PMK yang istilahnya bukan menggerakkan sih, tetapi memberikan koordinasi, melakukan koordinasi, memberikan semacam panduan seperti itu, sehingga mulai dari awal sampai dengan akhir proses itu di Dinas PMK. Bahkan sampai nanti selesai pemilihan, proses pelantikan itu juga melalui Dinas PMK. Seperti itu. Nah Bu izin, ini minumannya sudah datang. Ini wedang seruni khas dari Kampung Mataraman. Jadi monggo silahkan sambil diunjuk, sambil kita ngobrol-ngobrol. Jangan malu-malu ini saya. Ayo Pak, monggo Pak. Yang membuat udah chefnya kok, bukan saya. Kalau yang membuat saya memang agak ragu. Meragukan ya sepertinya. Tapi ini sudah saya pesankan khusus wedang seruni. Jadi di cuaca Jogja yang kadang panas, kadang hujan, ini seger banget nih pemirsa. Mantap. Dan ini Kok dinamakan seruni? Bukan yang lain gimana? Seruni. Angel. Serai, jeruk, nipis. Iya. Makasih ya Bu. Baiklah. Ini menarik banget nih pemirsa. Tadi disampaikan kemudian penugas untuk Dinas PMK sendiri memang mengawali begitu ya untuk pilihan lurah di tahun 2026. Nah, sekarang saya ke Pak Joko nih Pak. Gimana nih Pak untuk Pilur 2026 dari KPU sendiri perannya seperti apa? Ya, kalau sesuai dengan regulasi ya undang-undang, jadi Pilur itu bukan menjadi tupoksi utama karena di dalam ketentuan undang-undang KPU itu bertugas dan berwenang untuk menjalankan pemilihan umum dan juga pemilihan kepala daerah. Cuman kalau dikaitkan dengan Pilurdes ini kan ada aspek demokrasinya. Nah, KPU itu bertanggung jawab terkait dengan dinamika demokrasi yang ada di wilayah kerjanya. Bagaimana demokratisasi itu berjalan dengan baik di daerah tersebut, ini juga menjadi tanggung jawab KPU. Maka dari itu kemudian KPU masuk ke
pemerintah daerah Kabupaten Bantul, Pak Bupati untuk menjalin kerjasama MOU, dan salah satu di dalam MOU-nya itu kami memberikan semacam asistensi, lalu pengalaman baik yang sudah dilakukan oleh KPU dalam menyelenggarakan pemilu maupun pemilihan kepala daerah itu kita sampaikan, kita tularkan agar pelaksanaan Pilurdes itu berjalan secara demokratis, langsung, umum, jujur, dan adil. Nah, disitulah KPU masuk di sana. Oke, jadi memang sifatnya asistensi begitu ya, supaya kemudian semuanya berjalan dengan lancar seperti yang kita inginkan bersama gitu. Wah, ini menarik banget ya. Kemudian meskipun ini di tingkat kelurahan begitu, tapi memang pimpinan atau lurah itu kan memang yang dekat banget sama masyarakat ya, sehingga kemudian memang persiapannya juga dari kita juga sangat maksimal begitu terkait aturan main begitu. Kemudian kalau Pak Suradal, Pak izin, bagaimana kemudian DPRD memastikan regulasi untuk Pilur Bantul ini sinkron dengan revisi terbaru Undang-Undang Desa, di mana masa jabatannya 8 tahun ya Pak? Ya, 8 tahun. Ya. Jadi terkait dengan revisi undang-undang untuk regulasi dan untuk sinkronisasi tentang pemilihan lurah ini kan sudah ada revisinya terkait Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024. Masa jabatan lurah itu kan 8 tahun dan seorang lurah itu yang terpilih itu cuma bisa 2 periode. Ya. Nah, ini kan untuk menguatkan ini kita juga ada konsultasi dengan Kemendagri untuk menguatkan sehingga undang-undang tentang lurah, pengangkatan dan pemberhentian lurah ini kita konsultasi ke sana juga tidak lepas dengan peran aktif kita dengan masyarakat untuk nanti pelaksanaan di bawah tentang ini pemilihan lurah ini. Pemilihan lurah ya. Karena mungkin memang masa jabatan 8 tahun itu dirasa yang cukup tepat ya. Ketika memang membangun di desa atau di kelurahan. Jadi waktunya pas untuk memulai dari awal lagi, kemudian juga mulai memanen pembangunan yang ada di desa. Jadi kalau melihat tolok ukur waktu 8 tahun seorang pemimpin lurah itu kan ya ibaratkan raja kecil yang menguasai wilayah setingkat kelurahan. Ini memang harus ada aturannya, kalau tidak dia kalau dulu sampai seumur hidup lurah ini juga masalah. Terlalu lama juga nanti dalam pembangunannya tentunya kurang bagus juga kinerjanya bukan bagus. Apalagi dengan sistem pemilihan yang demokrasi seperti ini dan masih kita juga tetap dalam konteks ini bekerja sama dengan Dinas BMD, Bu Afif, Pak Joko. Ini kan masih banyak juga di wilayah kita tidak dipungkiri untuk money politik. Nah, ini kan repot kalau nggak diawasi juga, nggak diatur sedemikian. Akhirnya nanti periode berikutnya jadi lagi periode akhirnya terus bisa dalam penerapan pelaksanaan kegiatannya kan jadi malah nggak ada kemajuan, yang ada malah stagnan karena di situ-situ dan aja kemungkinan korupsi juga banyak kalau sudah pengalaman kan. Sudah tahu contohnya ya Pak ya. Betul. Waduh, ini pasti pemirsa di rumah juga ketawa iya juga ya gitu. Tapi menarik, tadi saya juga ngobrol sama Bu Afif bahwa ternyata di tahun 2026 ini tidak ada batasan jumlah calon. Nah, kalau Pak Joko dan juga Pak Suradal melihat ini bagaimana? Berarti kan kalau misalnya calonnya ada 20, ya kalau lulus administrasi semua berarti punya hak yang sama dong. Gimana Pak Joko melihatnya? Nah, begini, sebenarnya adanya threshold atau pembatasan itu kan untuk mengatur agar sirkulasi atau calon ini betul-betul sejak awal bisa tereliminir siapa yang jadi. Nah, dengan tidak adanya ini kan kita serahkan sepenuhnya kepada masyarakat karena demokrasi itu pada prinsipnya adalah kedaulatannya berada di tangan rakyat. Kedaulatan bukan berada di tangan kita tapi di tangan rakyat. Kita kembalikan kepada masyarakat yang punya hak pilih untuk menentukan siapa nanti yang akan memimpin desa tersebut. Sama dengan presiden ya. Sekarang kalau kita baca putusan MK terakhir terkait dengan thresholdnya presiden kan itu 0%. Jadi dimungkinkan nanti pemilu tahun 2029 ini calon presidennya tidak hanya 1 atau 2 tapi lebih dari itu. Artinya apa? Kita memberikan pilihan
banyak kepada masyarakat ya. Ini pilihannya sekarang tidak hanya 2 atau 3, tapi pilihannya lebih dari 1 atau masyarakat yang kemudian menentukan siapa yang akan memimpin gitu. Menurut ya, tidak adanya threshold itu seperti itu, tidak adanya threshold pembatasan itu sebenarnya ya serahkan aja kepada masyarakat yang nantinya akan ya, tapi itu ada efek sampingnya juga. Apa itu, Pak? Efek sampingnya dari segi logistik juga ada dampaknya. Ya, karena semakin banyak calon yang kertas suaranya semakin besar akan semakin besar. Dan ini juga akan berdampak pada aspek-aspek teknis. Penyediaan surat suaranya tidak lagi kecil, harus 2, dan ini juga artinya ya bisa dimungkinkan dari aspek anggarannya juga bisa nambah. Jadi ukurannya berapa sekarang. Dari aspek masyarakat yang menggunakan hak pilih yang dulunya kita hanya ditawari 2 atau 3 calon, sekarang menjadi 10 calon, ini juga bisa kesulitan ya dengan 10 calon ini. Tahu berapa calon begitu. Begitu sih. Jadi secara operasionalnya juga akan semakin besar. Kemudian sampah sisa ininya juga jadi ini kan, kalau ada baliho-baliho dan lain sebagainya juga semakin banyak berarti ya. Ya, alat peraga kampanye. Yang dulunya hanya memampangkan 2 pasangan calon, 3 pasangan calon, sekarang jadi 5 atau berapa gitu. Beda-beda lagi ya dari mana-mana. Kalau Pak Suradal sendiri gimana melihatnya Pak? Nggak ada batasan seperti ini? Ya sebetulnya kalau saya pribadi ya ini memang kurang efektif. Masalahnya itu nanti yang dirugikan calon. Calon ini kan dalam sosialisasi. Kalau di situ terpampang banyak nama, 20 katakan. Nah, ini kan terus nomor urutnya ini misalkan di nomor urut tengah. Ini loh pemilih kita ini fakta ya. Anak-anak yang Gen Z sama ini kan dalam politik ini masih kurang peduli. Ya, kurang aktif ya. Kurang aktif. Nah, ini kan menjadi permasalahan. Terus pemilih-pemilih yang kayak kita, milenial, ini kan susah. Sopo yang sepuh-sepuh ini kan untuk golek jenenge wis bingung. Nah, ini kan menjadikan kerugian. Itu yang pertama. Yang kedua dari logistik sampaikan tadi juga tentunya, dan yang jelas nanti dalam yang repot panitianya. Panitia penyelenggara kan repot. Masalahnya kita di pemilihan lurah ini kan di sini kan untuk memantau, mengawasi yang mereka bermain dengan money politik ataupun janji-janji. Ini kan kita juga dalam pengawasan kasihan juga sebagai panitianya. Padahal sanksinya cuma sanksi administrasi. Ini kan menjadi permasalahan di kemudian hari. Ini yang repot kalau sampai nanti ada pilihan ulang ataupun nanti di situ ada apa namanya harus pemungutan suara lagi, atau itu kan biasanya kan nanti ini kan kosnya tambah. Padahal dengan sekarang anggaran yang sekarang ini kan sangat minim lah. Kalau terjadi pemilihan ulang, ya kan juga kerepotan juga. Saya berharap nanti itu pemilihan lurah di Kabupaten Bantul bisa 1 kali putaran saja semua kelurahan, tidak ada pilihan ulang sehingga semua bisa lancar. Berharap seperti itu. Amin gitu. Jadi ya memang kalau yang di akhir tahun 2026 memang sudah harus berjalan dan keputusannya seperti itu. Kita akan lihat bersama, tugas kita akhirnya kemudian menjelaskan kepada pemirsa bagaimana kemudian aturan main dari Pilur 2026 ini. Jadi penting sekali untuk pemirsa mau Gen Alpha, Gen Z, pokoknya siapapun yang udah bisa memilih gitu. Pokoknya jangan sampai cuek ya, karena ini nantinya memang keputusan akhir ada di tangan kita semua gitu. Karena kita yang menentukan dari pilihan-pilihan yang ada. Nah, tapi gini Mbak, jadi kita juga kita lanjutin nanti ya Pak. Oh siap. Soalnya kita mau ada yang lewat. Siap. Jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol. Selain dapat disaksikan di televisi, tayangan kami dapat disaksikan dimanapun. Live stream dapat disaksikan melalui website rbtvjogja.tv dan di channel YouTube RBTV Jogja. Anda dapat memilih tayangan favorit. Untuk bekerja sama dengan RBTV, kunjungi rbtvjogja.tv.
atau langsung email ke marketing.rbtvjogja.tv. Punya pertanyaan? Hubungi Instagram atau nomor telepon kami. Nah, penasaran kan? Tetap ikutin Kak Ila ya di Jajan Kuy, jajanin aja. Pengen tahu film-film apa saja yang terupdate di minggu ini dan film-film apa aja nih yang akan segera tayang? Banyak banget mengulik tentang perfilman Indonesia dan juga mancanegara cuma di RBTV. Makanya jangan sampai lewatkan resensi film setiap hari Jumat jam 9 sampai jam 10 pagi cuma di RBTV. Tahu info dan klip musik terkini, Simak terus Musik Box hari Sabtu hanya di RBTV aslinya. Ya, masih bersama di Ngobrol bareng Kalurahan, persembahan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul. Tema kita sangat menarik, membedah aturan main Pilur Serentak 2026. Tadi sangat menarik sekali diskusinya, sampai tadi Pak Suradal mau menambahkan sesuatu, tapi ternyata sudah ini ya Pak, sudah sesuai seperti apa yang disampaikan oleh Pak Joko gitu. Kalau gitu saya boleh geser ke Bu Afif ya. Bu Afif, ini saya penasaran banget, tadi kan disampaikan bahwa Pak Joko ini kemudian dari KPU menjadi asistensi teknis penyelenggaraan Pilur di tahun 2026 di Kabupaten Bantul. Jadi sebenarnya panitianya itu siapa Bu besok? Iya, jadi untuk Pilur itu sebetulnya nanti kuncinya keberhasilan itu ada di panitia pemilihan tingkat kalurahan. Ya, itu yang nanti bertanggung jawab di tingkat kalurahan itu adalah Bamuskal, Badan Permusyawaratan Kalurahannya. Karena yang mempunyai kewenangan membentuk panitia itu dari Bamuskal itu. Oh, yang punya kewenangan adalah Bamuskal. Termasuk apakah yang memilih calon juga nanti panitia itu atau seperti apa? Memilih calon lurahnya atau panitia? Calon lurah. Oh, kalau calon lurah itu pure ya, jadi masyarakat yang berminat untuk mengikuti kontestasi sebagai calon lurah itu boleh. Sepanjang memenuhi syarat itu bisa mendaftar. Gitu. Jadi Bamuskal tidak, kalau terkait dengan calon lurah, nanti kewenangannya ada di panitia untuk menyeleksi administrasinya seperti itu. Baik, ini menarik ya karena kemudian memang tidak ada batasan terkait calon lurah jumlahnya. Tadi dari segmen sebelumnya aja kita udah membayangkan akan seperti apa rumitnya begitu kan, kemudian akan bagaimana banyaknya agenda dan hal-hal turunan lainnya. Ini kan otomatis berarti kita harus punya panitia yang memenuhi standar kompetensi. Nah itu gimana kemudian di Pilur, di Kalurahan sendiri, apakah kemudian penyelenggaraannya akan sama seperti pemilu profesional atau seperti apa Pak Joko? Iya, tadi sudah disampaikan oleh Bu Afif bahwa yang punya palu itu berada di tingkat kelurahan ya. Jadi mereka yang menetapkan itu siapa? Di situ ada namanya panitia pemilihan lurah, panitia Pilur lurah tadi. Nah, untuk memastikan yang bersangkutan ini bekerja sesuai dengan regulasi, profesional, akuntabel, maka mereka harus dibekali dengan regulasi, dibekali dengan aturan main atau undang-undang atau juknis. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, bagaimana menjamin mereka profesional, akuntabel dan berintegritas, itu yang penting ya. Karena
calon yang menjadi panitia kelurahan ini kan dari unsur-unsur kelurahan sendiri, sehingga mereka itu setiap hari pasti kenal dengan calon, setiap hari pasti berpapasan dengan calon, dan juga dimungkinkan ada salah satu yang juga ada masalah secara pribadi ya, karena ada unsur-unsurnya. Agar masalah pribadi dia itu kemudian tidak masuk dalam ranah ketugasannya, maka perlu dibekali regulasi tadi. Nah itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah memberi dalam rekrutmen panitia itu harus betul-betul dilihat ada nggak dia punya privilege, bukan privilege tapi semacam hubungan personal dengan calon. Itu harus betul-betul kita minimalisir dari sekarang. Katakan calon yang akan mencalonkan di kelurahan itu siapa, yang akan menjadi panitia siapa, ada hubungan kekeluargaan enggak, adiknya atau bapaknya gitu misalnya, ada hubungan itu tuh enggak. Itu harus betul-betul sejak awal harus betul-betul dipagari itu. Agar apa? Karena ini ya, menjadi panitia pilur atau menjadi, ini kan ibaratnya jadi hakimnya ada di tengah yang harus netral ya. Jangan sampai dia harus membelok blok ke sana blok ke sini gitu loh. Nah ini salah satunya untuk meningkatkan profesionalitasnya itu kita bekali regulasi yang jelas. Yang kedua, dia harus punya integritas yang betul-betul terukur ya, agar dalam menjalankan ketugasannya dia tidak mengo kanan, mengo kiri gitu. Nah itu terus juga betul-betul profesional. Nah dalam mencapai tingkat profesional ini bagaimana? Ini ada dua syarat profesional itu. Yang pertama dia harus punya pengetahuan, yang kedua dia harus punya pengalaman. Ini pengetahuan dalam artian? Pengetahuan seorang panitia Pilurdes, dia harus punya pengetahuan terkait dengan teknis, aspek-aspek teknis pemungutan penghitungan suara di itu seperti apa. Karena gini, panitia pilur ini kalau kita baca dalam regulasi kan dia itu menyusun jadwal. Dia menyusun jadwal, dia punya yang menyusun anggarannya dia menyusun jadwalnya. Terus kapan dia melakukan apa kan dia yang melakukan itu. Jadi kewenangan sepenuhnya itu berada di tim ini, panitia pilur yang di tingkat kelurahan ini. Nah maka inilah aspek rekrutmen ini harus betul-betul kita perhatikan. Jangan sampai tadi ada unsur-unsur yang harus tadi yang bela sana, bela sini dan atau ada privilege yang lain dan gitu. Harus betul-betul orang-orang yang punya kapabilitas, kompetensi yang tinggi. Kompetensinya ya gitu. Itu yang pengetahuan. Kalau pengalaman Pak, apakah sebelumnya sudah pernah bertugas atau seperti apa soal pengalaman? Nah, kalau kita lihat dari kepanitiaan itu rata-rata dari unsur kelurahan pasti sudah punya pengalaman ya. Sudah punya pengalaman, yang bersangkutan sudah pernah menjalankan proses demokratisasi di kelurahan itu, baik dia menjadi panitia pemilihan apalah di tingkat kelurahan pasti sudah ada pengalaman. Tapi yang tadi ya ada pengetahuan dan pengalaman itu. Kalau itu harus dua-duanya harus dimiliki. Gitu. Berarti memang sebelumnya akhirnya ada pembekalan gitu ya untuk para panitia tersebut. Betul harus ada pembekalan teknis bagaimana dia menjalankan ketugasannya secara profesional. Kalaupun toh katakan yang menjadi panitia saya, kemudian adik saya yang mencalonkan begitu, saya harus declare kepada masyarakat. Saya sekarang mendapatkan tugas sebagai panitia, tapi adik saya mencalonkan, maka saya declare, ya saya tidak akan bela adik saya akan tugas secara profesional, harus akuntabel, karena akuntabel itu salah satunya harus bisa dipertanggungjawabkan. Tugas kita harus kita pertanggungjawabkan di hadapan publik, begitu. Dan ini harus betul-betul dikuati oleh Bu Afif selaku yang ada di panitia di tingkat kabupaten, nanti yang memberikan penekanan, BIMTEK dan lain sebagainya gitu. Kalau KPU siap, kita siap memberikan pelatihan menjadi itu di 75 kelurahan lah. Kita siap mendampingi, memberikan pelatihan bagaimana menyusun anggaran, bagaimana mereka menyusun regulasi, merencanakan, itu kita siap. Bu Afif, mungkin ada tambahan terkait pembekalan ini, kemudian untuk para calon panitia sendiri seperti apa? Iya, jadi kami memang salah satu hal yang nanti akan dilakukan oleh panitia pemilihan tingkat kabupaten tentu memberikan sosialisasi dan BIMTEK ya, baik kepada pemerintah kelurahannya, kepada Bamuskal juga terutama selaku penanggung jawabnya, kemudian juga kepada panitia pemilihan ini. Jadi memang nanti panitia maupun Bamuskal dan pemerintah kelurahan kita akan kita bekali dengan regulasi-regulasi yang ada di kabupaten, kemudian
Karena mereka seperti disampaikan Pak Joko tadi harus membuat regulasi turunannya yang itu menjadi aturan main untuk pilur tadi. Nanti kan diatur di tata tertib ya, yang itu diatur atau ditetapkan oleh panitia. Nah nanti berkait dengan seluruh proses pemilihan lurah, itu acuannya nanti tidak lagi perda atau perbub, tetapi tatib. Nah kuncinya di tatib tadi, sehingga nanti betul-betul nanti dari pemerintah kabupaten akan melakukan asistensi ya, bagaimana kemudian memastikan tatib yang ditetapkan oleh panitia itu betul-betul sesuai dengan regulasi, kemudian juga di aspek-aspek pelaksanaan nanti kita minimalisir agar potensi-potensi terjadinya kesalahan, potensi-potensi terjadinya penyimpangan itu bisa kita minimalisir melalui penetapan tatib yang betul-betul bagus, betul-betul relevan begitu, seperti itu. Nah, mungkin pemirsa ada yang udah pengen jadi panitia harus bersiap ya, karena memang harus memenuhi syarat pengetahuan dan juga pengalaman gitu. Pak Suradal, kalau kita lihat DPRD tentu saja selalu mengawasi begitu ya, bagaimana kemudian supaya perubahan aturan pilur ini tidak membuka celah intervensi politik. Seperti apa? Ya, jadi terkait ketugasan kita ya, itu kan nanti di komisi yang membidangi tentunya dengan itu akan langsung terjun juga sebenarnya. Kita juga penganggaran untuk kegiatan pilur ini kan sudah dianggarkan juga, baik di APBD ataupun lewat BKK, bantuan alokasi khusus itu, untuk salah satunya tadi untuk sosialisasi ke masyarakat, juga untuk penyusunan kepanitiaan ini. Masalahnya memang tugas panitia pilur ini betul-betul berat. Ini kan nanti pilur ini ya semoga aja tidak ada gesekan ya. Semoga. Tidak ada permasalahan. Amin. Masyarakat betul-betul bisa memilih sehingga tidak terjadinya money politik. Ini memang memilih seorang kepala pemerintahan tingkat bawah kelurahan ini memang dibutuhkan perhatian serius dari kita juga, dari Dewan. Tentunya dalam petugasan kita akan selalu mendampingi ini dan selalu berkoordinasi dengan stakeholder yang ada seperti tempat Ibu Abi, Pak Joko selaku KPU, selalu berkoordinasi sehingga kalau nanti terjadi permasalahan-permasalahan yang menyangkut tidak nyamanan ataupun tidak adilan dalam pelaksanaan ini, ada permasalahan nanti akan kita fasilitasi. Dan di sana sudah menyediakan untuk informasi, layanan informasi, aduan, sehingga nanti kalau tuh ada masalah bisa segera teratasi. Ya. Oke. Jadi memang harapannya meskipun ada perubahan aturan pilur, tapi ini juga tidak memberikan kesempatan adanya intervensi politik, terutama pada kepentingan-kepentingan tertentu gitu ya. Harapannya seperti itu harus kita betul real apa yang menjadi kehendak masyarakat, dan kembali tadi kita tetap kita sesuai peraturan yang di atasnya yang ada, termasuk jumlah calon itu monggo itu memang sudah menjadi keputusan pusat. Kita tidak akan tetap melaksanakan itu sesuai aturan yang ditetapkan dari pusat, sehingga kita tetap nyaman melaksanakan ini dan betul-betul berjalan dengan baik. Baik, luar biasa. Ini memang menarik banget tema kita soal aturan main pilur 2026 ini. Tapi jangan kemana-mana, pemirsa, kita masih di Ngobrol. Musim hujan telah datang. Hah? Awas, bahaya nyamuk Aedes aegypti, nyamuk penular penyakit demam berdarah. Aha! Ayo lakukan 3M untuk mengatasinya. Mengubur, menguras, dan menutup. Dipersembahkan oleh RBTV dan Kids Solution. Berkendara aman saat musim hujan. 1. Kurangi kecepatan kendaraan di jalan saat hujan. 2. Selalu menyalakan lampu utama kendaraan saat hujan lebat.
3. Memakai jas hujan yang aman dan nyaman. 4. Selalu periksa tekanan udara dalam ban, terutama di saat musim hujan. 5. Terapkan jaga jarak dengan pengendara lain. 6. Waspada genangan air. Jalanan berlubang akan tertutup air dan berpotensi motor jatuh tergelincir. Tetap selamat saat hujan lebat. Dipersembahkan oleh jantung merupakan salah satu penyebab kematian tertinggi. Bantuan hidup dasar yang cepat dan tepat dapat meningkatkan peluang keselamatan. Jika menemukan korban atau orang tidak sadarkan diri, 1. Amankan diri, pasien, dan lingkungan. 2. Cek respon dengan memanggil dan menepuk bahu korban. 3. Jika korban tidak sadarkan diri, panggil bantuan. 4. Lakukan pijat jantung segera. Lakukan pijat jantung yang benar. Posisikan diri Anda berlutut di samping korban. Posisikan tangan menganyam menempel pada dada korban. Lakukan pijat jantung secara kuat dan cepat dengan kecepatan setidaknya 100 kali per menit dengan kedalaman 5 cm. Hentikan tindakan apabila terdapat respon orang yang lebih ahli tiba atau penolong kelelahan. Bayangkan dunia di mana sampah tidak lagi mencemari bumi kita. Kita bisa memulai dari rumah. Ayo, pilah sampah kita. Dengan memisahkan sampah, kita memberikan kesempatan kedua bagi lingkungan kita. Sampah yang terpilah dengan baik dapat didaur ulang dan dimanfaatkan kembali. Mari kita ajak lebih banyak orang untuk lebih peduli dan beraksi. Bersama kita bisa mulai dari sekarang. Pemirsa, masih bersama dengan saya Wijil Ramadhani di Ngobrol bareng Kalurahan. Persembahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul, dan tema kita sangat menarik terkait membedah aturan main Pilur Serentak 2026. Ada penyesuaian, tapi kita memang harus lakukan, begitu ya. Nah, ini supaya semakin terang dan jelas untuk pemirsa, Bu Afif, mungkin boleh dijelaskan lagi sebenarnya siapa saja yang kemudian boleh menjadi panitia. Soalnya kayaknya teman-teman saya banyak yang minat tuh, Bu. Iya, yang tertarik ya. Iya. Ya, jadi kalau di regulasi kita yang boleh menjadi panitia itu memang ditentukan, tidak boleh kemudian sembarang orang boleh masuk ke sana gitu ya. Jadi ada 3 unsur yang di kepanitiaan itu. Yang pertama itu memang dari unsur pemerintah kalurahan. Nah, unsur pemerintah kalurahan itu dari Bamuskal nanti bisa meminta atau menunjuk pejabat-pejabatnya di kalurahan. Ada pamong kan, ada pamong, ada struktural pejabat sampai dengan dukuh itu boleh ditunjuk sebagai panitia begitu. Kemudian dari unsur lembaga kemasyarakatan kalurahan. Nah, lembaga kemasyarakatan kalurahan itu kan ada 5 ya yang bisa masuk di sana, salah satu unsurnya. Nah, itu nanti juga tergantung Bamuskal siapa yang akan diminta untuk menjadi panitia di sana. Dari unsur itu kan ada lembaga pemberdayaan masyarakat kalurahan atau LPMKal, kemudian ada Karang Taruna, ada PKK. Kalau PKK ini sifatnya mungkin agak setengah wajib karena di kepanitiaan itu memang harus ada keterwakilan perempuan gitu. Nah, jadi keterwakilan perempuan itu wajib ada minimal 1 ya, minimal 1, boleh lebih dari itu ya.
Sehingga nanti unsur biasanya keterwakilan perempuan itu dari unsur PKK. Kemudian lembaga kemasyarakatan yang lain itu juga bisa dari RT atau posyandu, itu boleh. Ya sepanjang tadi ya, jadi nanti Bamuskal itu akan melihat, tentu mempertimbangkan kapasitas dan pengalaman dari unsur masyarakat yang nanti akan diminta menjadi panitia. Kemudian juga ada tokoh masyarakat di sana yang nanti boleh Bamuskal itu berembuk begitu untuk menentukan tokoh masyarakat mana yang akan dimasukkan menjadi kepanitiaan. Nah, tokoh masyarakat ini bisa berasal dari unsur misalnya organisasi kemasyarakatan, itu boleh dari ormas begitu ya, seperti itu. Jadi nggak ada batasan usia, Bu? Usia? Tidak ada batasan seperti itu. Ya, jadi seperti itu. Kemudian juga untuk yang diregulasi sekarang memang panitia itu ada batasan-batasan. Jadi tadi sudah disinggung Pak Joko ya, kalau panitia ada hubungan dengan calon itu boleh atau tidak? Tidak boleh. Jadi kita di Perda kita sudah mengatur dengan jelas ya. Jadi panitia itu tidak boleh ada hubungan baik secara vertikal maupun horizontal dengan calon. Gitu. Dengan calon. Jadi kalau misalnya mertuanya jadi panitia, ada menantunya mau jadi calon, nah itu nggak boleh, nanti harus diganti seperti itu. Ya, anaknya nanti itu nggak boleh. Itu seperti itu. Gimana yang keluarga besarnya berkarir di kelurahan ya itu? Iya. Kamu nggak bisa. Tapi untuk penugasannya sendiri gimana Bu, panitia itu? Iya, nanti untuk penugasan tentu berdasarkan musyawarah Bamuskal ya. Jadi Bamuskal itu ketika membentuk panitia punya kewenangan untuk menetapkan siapa yang akan menjadi ketuanya, siapa yang menjadi sekretarisnya, siapa yang anggota. Itu yang menentukan Bamuskal. Jadi memang Bamuskal itu di sini di dalam proses pemilihan lurah itu juga punya peran kunci, karena yang akan membentuk panitia adalah Bamuskal. Yang bertanggung jawab secara keseluruhan itu Bamuskal, seperti itu ya. Nah, di samping itu memang kemudian peran yang lebih kunci lagi itu ada di panitia, karena tadi Pak Joko sudah nyinggung, panitia itu yang nyusun anggarannya, panitia yang nyusun tata tertibnya, panitia yang mengatur A sampai Z-nya di dalam proses pemilihan itu. Seperti itu Mbak Wijul. Jadi memang luar biasa saya kira seperti itu. Di 2026 sih Bu Afif kayaknya tugasnya ini banget ya, banyak banget ya. Semangat ya Bu, semangat. Luar biasa ini. Izin Pak Joko, ini kan saya masih belum bisa membayangkan jika kemudian banyak calon dalam satu kelurahan yang ingin mendaftarkan dirinya. Bagaimana kemudian bisa dijelaskan ke pemirsa apa kemudian prinsip utama dalam mendesain sistem pemungutan suara, surat suara, supaya tetap akuntabel meskipun calonnya banyak, Pak? Ya, ini yang sejak awal saya katakan bahwa menjadi panitia itu harus punya pengetahuan dan pengalaman. Jadi dia harus sudah punya perencanaan. Jadi ketika Bamuskal tadi memutuskan siapa yang jadi panitia, panitia juga harus segera untuk melakukan tadi perencanaan. Kira-kira di kelurahan nanti membutuhkan biaya berapa? Kira-kira nanti calonnya harus ada berapa? Ini harus sudah ada semacam gambaran anggarannya. Kalau di situ dengan 3 calon itu berapa, 4 calon berapa, 5 calon berapa, dia harus sudah punya hitung-hitungannya. Ya, agar nanti pembiayaan itu nanti tidak terbebani di belakang. Jadi harus sudah ada perencanaan itu. Lalu yang kedua, setelah perencanaan dia merencanakan jadwal dan lain sebagainya, dia harus kemudian merencanakan terkait dengan tadi tertibnya tadi, aspek-aspek tertibnya tadi, dia harus sudah mulai pembacaan, disinkronisasi dengan regulasi yang ada di atasnya. Karena tertib ini kan regulasi yang mengatur ya, rulingnya di bawahnya seperti apa. Dan tertib tidak boleh keluar dari regulasi yang ada di atasnya, di turunannya. Ini harus betul-betul sejak awal betul-betul diatur. Lalu juga di samping sudah mengatur itu juga harus sudah mempersiapkan terkait dengan aspek persiapan teknis nanti kalau sudah ini pencalonannya itu kapan waktunya, kalau 5 itu nanti kampanyenya di mana dan sebagainya sudah harus ada itu. Lalu kemudian dari aspek logistik
Ini juga harus sudah diperhitungkan betul aspek logistiknya. Kira-kira kalau dengan 3 calon, 4 calon ini ada berapa? Terus dia akan melihat di kelurahan kita nanti ini butuh berapa TPS. Karena kan regulasi, kalau saya baca di dalam ketentuan regulasi itu maksimal jumlah pemilih di TPS-nya untuk pilpresnya ada 600. Nah itu harus betul-betul dipetakan, direploting sejak awal. Ini kalau di kelurahan ini dengan maksimal jumlah pemilih masing-masing TPS itu 600, nah kemudian nanti ini membutuhkan berapa atau kotak suaranya ada berapa, biliknya ada berapa, terus kemudian nanti perlengkapan pemungutan dan penghitungan suaranya berapa, itu sudah bisa dihitung. Nah di situ harus betul-betul direncanakan dengan baik. Itu ya aspek-aspek itu. Nah itu aspek teknisnya. Nanti kalau dari aspek regulasinya harus tadi betul, dia harus dipastikan bahwa seluruh penyelenggara ini harus independen, netral, dia punya integritas gitu. Karena apa? Karena kalau penyelenggara ini sudah diragukan, integritasnya sudah diragukan, kualitasnya sudah diragukan, nanti ini akan berdampak pada kualitas hasil. Kalau kualitas hasilnya ini diragukan, ini akan ada dampak yang lain. Masyarakat kemudian tidak percaya terhadap dengan hasil itu. Apa yang dituduh ini ada manipulatif dan sebagainya. Kan sejak awal ini tidak direncanakan dengan baik. Maka kita berharap nanti itu direncanakan dengan sebaik-baiknya oleh siapapun nanti akan menjadi, tadi sudah sampaikan oleh Ibu, ini yang akan menjadi panitia itu harus betul-betul ini kompetensinya itu harus betul-betul diperhatikan. Gitu, baik. Sejak awal. Baik, siap. Izin, sebelum nanti kemudian kita menuju di akhir acara, Pak Suradal, kalau bicara soal perencanaan berarti ada anggaran. Nah, gimana nih? Anggaran kan diambil dari BKK ya Pak kalau nggak salah? Itu dari APBD juga. APBD juga. Nah itu gimana supaya anggarannya tepat sasaran dan transparan? Nah, terkait dengan ini kan kita yang menjalankan, kita kan selaku penganggaran, yang melaksanakan kan nanti dari dinas. Ada pergubnya Mbak Wijil. Dan kita tentunya selalu meminta informasi, saling koordinasi, karena pilur ini kan betul-betul menjadi perhatian serius di Dewan juga. Karena rawan juga adanya gesekan, makanya kita selalu mendampingi, mengawal untuk pelaksanaan ini betul-betul bisa aman, tidak ada permasalahan. Ini dengan model yang baru ini, apalagi yang disampaikan Pak Joko tadi, peminat ataupun calon itu tidak dibatasi, ini kan menjadikan catatan juga. Semoga ini nanti yang mencalonkan ya tahu diri lah. Nek kira-kira aku wangun ya tak nyalon, nek rawangan ya rasah kan itu loh. Ini saya maaf menurut saya ini bukannya saya nggak tapi kita harus koreksi diri dulu. Oh wangun urung tak boleh jago, harus seperti itu. Jadi mawas diri dulu. Nek memang kuat, mampu dan punya kapasitas, punya kapabilitas, punya jiwa kepemimpinan untuk memajukan wilayah, monggo kita dorong untuk bisa memajukan wilayah kelurahan masing-masing. Itu masalahnya. Luar biasa. Ini izin saya tuh sebenarnya kayaknya kurang nih waktunya, bisa kita perpanjang aja ya, nggak usah ada iklan, nggak usah ada apa-apa, tapi memang udah di last minute gitu sebelum kemudian mungkin boleh sambil closing begitu ya, tapi mungkin boleh disampaikan Bu Afif skema penggunaan data di Dukcapil sendiri bagaimana supaya akurasi daftar pemilihnya itu ada. Singkat saja. Singkat ya, oke. Jadi pemerintah daerah nanti memfasilitasi bentuk fasilitasi kami untuk agar data pemilih di Pilur itu bisa lebih akuntabel. Itu memang kita berikan data awal dari Dukcapil yang kita minta. Termasuk juga saya minta ke Pak Joko, ini ada data yang setiap 3 bulan ya Pak Joko ya dirilis juga diperbarui. Itu menjadi data awal bagi kelurahan untuk nanti melakukan verval begitu ya, verifikasi gitu. Tentu menyesuaikan dengan regulasi karena memang prasyarat pemilih itu berbeda antara pemilu dengan pilur kan seperti itu. Tetapi itu menjadi data awal bagi panitia untuk memastikan bahwa data pemilih itu nanti betul-betul akurat. Seperti itu kira-kira Mbak Wijil. Baik, luar biasa sekali. Pak Joko, izin boleh secara singkat saja dijawab. Bagaimana terkait mitigasi konflik dan apakah teman-teman disabilitas juga punya hak yang sama juga nanti seperti apa untuk Pilur 2026? Ya,
saya mengatakan begini Pak, pemilihan kepala daerah, Pilur Des, itu adalah proses demokratisasi ya. Itu dikatakan demokratis kalau ada istilah predictable, jadi prosedurnya itu terprediksi, undang-undangnya jelas, caranya, aturan mainnya jelas, tapi unpredictable result. Hasilnya itu tidak tahu siapa yang akan menjadi pemenang. Itu dikatakan demokratis. Kalau sejak awal, nanti pemilihan lurah itu yang menang dia, itu belum demokratis. Tapi kalau hasilnya tidak bisa diprediksi, itu baru demokratis. Nah, menuju di situ maka harus betul-betul dikawal. Kita katakan KPU harus betul-betul memberikan asistensi, KPU harus betul-betul menyuarakan itu agar siapapun yang sudah mempunyai hak pilih ya. Saya kira undang-undangnya sama ya, usia 17 tahun atau sudah pernah menikah, dia warga di situ. Kalau pindahan ya minimal dia pindahnya 6 bulan, dia sudah harus pindah di situ, dia harus terdaftar menjadi pemilih dan dia harus kita kawal. Jangan sampai dia tidak bisa menggunakan hak pilih, siapapun itu. Nah, itu salah satu prasyarat. Syarat yang kedua adalah pemilu yang demokratis itu harus inklusif. Jadi tidak ada diskriminasi siapapun. Dari segi pencalonan harus betul-betul, kalau memang dari teman-teman disabilitas mau mencalonkan, ya silahkan gitu ya. Karena di dalam aturan juga tidak ada tidak mengatur terkait dengan itu. Itu diperbolehkan karena syaratnya juga harus inklusif. Membuka ruang siapapun dia harus itu. Lalu di tingkat bawahnya itu juga begitu. Layanannya juga harus inklusif karena salah satu prinsip penyelenggaraan pemilu itu adalah itu tadi inklusif, siapapun tidak boleh ada diskriminatif. Disabilitas juga harus dilayani, maka teman-teman penyelenggara di tingkat kelurahan maupun di tingkat nanti di KPPS harus memastikan sarana dan prasarana layanan teman-teman disabilitas itu ya, untuk pemungutan dan penghitungan suara TPS-nya itu tidak boleh digunakan untuk berundak. Nanti kalau itu harus ada terapnya. Agar apa? Agar aksesibel teman-teman disabilitas bisa menggunakan hak pilihnya. Nah, itu bisa dikuatkan dengan apa? Yang satu dengan tadi ada regulasi jelas, yang kedua dengan adanya BIMTEK. BIMTEK harus kita kuatkan agar apa? Pemahaman kepada masyarakat, pemahaman kepada petugas ini betul-betul itu tadi pemahamannya sudah kuat, mempunyai aspek layanan yang kuat, jadi dia memperhatikan aspek-aspek teman-teman pemilih disabilitas itu. Siap, baik. Gitu. Luar biasa. Pak, terakhir menutup perjumpaan kita Pak Suradal, saya mohon izin mewakili narasumber yang lainnya. Satu kata untuk Pilur 2026. Pilur di Bantul harus sukses. Luar biasa. Saya suka kalau Mbak Surul sudah menyampaikan closing statement. Pokoknya kita sukseskan bersama untuk Pilur 2026 tentu saja. Aturan mainnya sudah dijelaskan segamblang-gamblangnya. Jadi mari kita sebagai masyarakat Bantul kita sukseskan tentu saja untuk Pilur di akhir 2026 nanti. Matur nuwun Bapak Suradal sudah hadir di sini, Pak Joko, Bu Afif juga. Semoga nanti lancar semua persiapannya sampai nanti hari H di akhir 2026. Dan tentu saja terima kasih untuk para pemirsa menyaksikan kami di Ngobrol bareng Kalurahan. Terima kasih untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan Kabupaten Bantul, dan juga terima kasih untuk Kampung Mataraman. Dan akhirnya saya Wijil Ramadhani pamit. Sampai jumpa. Simak terus musik box hari Sabtu hanya di RBTV Asli Jogja. Stop bullying. Di Indonesia, masih banyak kasus bullying yang harus kita hentikan. Kekerasan dilakukan secara fisik,